Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Apakah Kobeni berkaitan dengan Dead Devil? Menarik untuk kita bahas. Di Chainsaw Man setidaknya ada 3 karakter yang sangat-sangat misterius. Pertama adalah Kishibe, kedua adalah Yoshida, dan terakhir adalah Kobeni. Abdikos akan coba bahas semuanya, tapi untuk saat ini Abdikos hanya akan fokus pada sosok Kobeni Higashiyama. Sesuai request dari teman kos, apakah Kobeni berkaitan dengan Dead Devil atau bahkan Kobeni adalah Dead Devil itu sendiri? Mari kita bahas semua teorinya. Check out, check it bro. Pertama, Dead Devil adalah sosok perempuan. Walaupun para iblis di Chainsaw Man tidak spesifik dikatakan punya gender, tapi ada beberapa clue yang menyatakan kalau mereka juga punya gender. Seperti iblis lintah yang menyatakan kalau iblis kelelawar adalah boyfriend alias pacar laki-laki dia, atau Angel Devil yang sempat punya pacar. Juga Makima yang menjanjikan mantap-mantap dengan Denji. Jadi ya, meski mereka terlahir dari ketakutan umat manusia, tapi para iblis ini kemungkinan besar tetap punya gender, khususnya iblis yang bisa bicara, apalagi iblis yang punya wujud manusia. Terus apa hubungannya dengan Kobeni? Jawabannya jelas adalah karena Kobeni punya gender perempuan. Buat yang tidak tahu, Dead Devil selain dijuluki sebagai penunggang kuda, dia juga dijuluki sebagai sisters alias saudari di antara 4 penunggang kuda, dimana seperti yang kita tahu, 3 dari sang penunggang kuda adalah perempuan, yaitu Fami, Yoru, dan yang paling muda adalah Makima _ Nayuta. Jadi ya, kemungkinan besar penunggang kuda keempat yaitu Dead Devil juga seorang perempuan. Bisa Kobeni, bisa juga karakter perempuan lain, atau bahkan karakter baru. Yang sedikit melemahkan teori ini adalah Dead Devil juga masuk kategori Primal Devil. Jadi jika tidak berwujud perempuan, maka dia akan berwujud seperti 3 Primal Devil lainnya. Tapi ya, kata sisters lebih banyak merujuk kalau Dead Devil berwujud seorang perempuan sama seperti saudarinya. Jadi di teori ini Kobeni adalah Dead Devil itu sendiri. Kedua, Kobeni sangat takut pada kematian. Walaupun pekerjaan pemburu iblis sangat dekat dengan kematian, tapi hampir semua pemburu iblis tidak takut pada kematian, atau setidaknya mereka bisa menyembunyikan ketakutan mereka akan kematian dan dengan gagah berani menyambut kematian dengan tekad. Tapi ya, hal tersebut tidak berlaku untuk Kobeni. Sebagai pemburu iblis, Kobeni sangat takut pada kematian. Bahkan kalau disuruh membunuh MC, asalkan bisa menghindari kematian, maka Kobeni akan melakukannya. Ini jelas sesuatu yang tidak normal untuk ukuran pemburu iblis. Setidaknya ada 2 alasan teori kenapa Kobeni sangat takut pada kematian. Teori pertama, dia berkontrak dengan iblis kematian. Jadi Kobeni harus memberi makan iblis kematian dengan ketakutan yang dia miliki akan kematian. Atau teori yang kedua, Kobeni diikuti oleh iblis kematian, entah itu diasuh atau hanya sekedar diikuti. Hal ini membuat kematian menjadi hal paling ditakuti Kobeni. Kobeni sebenarnya kuat, tapi karena ketakutan selalu mengikutinya, dia jadi trauma. Itulah kenapa dia mencoba membunuh Denji di arc iblis keabadian, tapi kemudian meminta maaf di arc Katana Man. Yap, Kobeni meminta maaf pada Denji karena Kobeni yakin Denji kelak bisa mengalahkan iblis kematian yang selalu menerornya. Ketiga, Kobeni tidak bisa dikendalikan Makima. Pernahkah teman-teman berpikir kenapa Kobeni tidak bisa dikendalikan Makima? Padahal Makima sangat ahli dalam mengontrol seseorang, yang bahkan sekelas Quanxi bisa dia kontrol dan dia kendalikan pikirannya. Jawaban teorinya ada 2. Pertama, Kobeni sangat takut pada kematian sehingga kontrol pikiran Makima tidak mempan pada Kobeni, karena yang ada di pikiran Kobeni hanya ada mati dan mati. Teori kedua, Kobeni adalah iblis kematian itu sendiri. Jadi Kobeni tidak bisa dikontrol oleh Makima karena dia adalah saudari dari Makima, atau dia lebih kuat dari Makima, atau mungkin dia dilindungi oleh iblis yang lebih kuat dari Makima, yaitu iblis kematian. Keempat, Kobeni bisa menghindari kematian. Ini sebenarnya bukan rahasia umum dan sudah menjadi ciri khas Kobeni kalau dia selalu sial dan beruntung di waktu yang hampir bersamaan. Dari sini banyak yang berteori kalau Kobeni berkontrak dengan iblis keberuntungan, di mana dia akan selalu beruntung di saat-saat berhadapan dengan kematian. Tetapi sebagai ganti kontraknya, Kobeni akan mendapat sial dalam kehidupannya. Yap, teori ini sangat masuk akal. Tapi bagaimana kalau teori ini justru kita hubungkan dengan iblis kematian? Mengingat Lucky Devil dari namanya terlalu lemah untuk membuat Kobeni bisa selamat dari Reze, selamat dari Makima, dan selamat dari Black Chainsaw Man. Buat yang tidak paham maksud dari Abdikos, iblis itu tercipta dari ketakutan manusia akan sesuatu.
Biasanya orang takut keberuntungan atau ketidakberuntungan itu pada sebuah perjudian atau penentuan nasib mereka dalam menggapai sesuatu. Misalnya mereka membeli lotre atau mau melamar pekerjaan, maka disinilah mereka akan sangat takut dan berharap akan keberuntungan. Dan ya, jika kasusnya adalah hampir mati oleh Reze, hampir mati oleh Makima, dan hampir mati oleh Black Chainsaw Man, maka hal tersebut tidak bisa lagi disebut takut pada ketidakberuntungan, tapi takut pada kematian. Jadi tidak ada hubungannya dengan lucky atau unlucky devil, tapi langsung berhubungan dengan dead devil. Kelima, bahkan author Chainsaw Man tidak bisa membunuh Kobeni. Pada acara Jump Fiesta tahun 2022, Fujimoto selaku author Chainsaw Man menyatakan bahwa dia pernah bertanya pada editornya yang bernama si Heilin. Pertanyaan Fujimoto mengenai siapa yang harus dia bunuh antara Kobeni dan Angel Devil. Si Heilin menjawab Kobeni, namun ya alih-alih membunuh Kobeni, Fujimoto malah membunuh Angel Devil. Dari sini bisa diambil kesimpulan kalau Kobeni benar-benar bisa menghindari kematian bahkan oleh autornya sendiri. Atau mungkin Kobeni punya plot penting di masa depan yang membuat dia tidak boleh mati saat itu. Keenam, detail tahi lalat Kobeni. Rata-rata karakter anime itu wajahnya dibuat mulus. Jarang sekali ada karakter anime yang punya detail tahi lalat di wajahnya. Kalaupun ada, biasanya itu cuma satu dan tidak terlalu mencolok. Contohnya Shoko Ieri yang punya tai lalat di bawah matanya. Dan ya, karakter Kobeni sangat unik karena dia punya 4 tai lalat sekaligus di wajahnya. Ini tentu detail yang sangat merepotkan bagi Fujimoto. Tapi ya, Fujimoto tetap belan-belani untuk menggambar detail tai lalat Kobeni ini meski merepotkan. Jadi kemungkinan besar ini adalah clue penting yang sengaja disembunyikan Fujimoto, yaitu Kobeni punya kaitan dengan penunggang kuda keempat alias The Devil. Ketujuh, jawaban dari teori yang melemahkan kalau Kobeni tidak berkaitan dengan The Devil. Meski Abdikos sudah menyebutkan semua teori yang mendukung kalau Kobeni berkaitan dengan The Devil, ada juga beberapa hal yang tidak mendukung teori ini dan Abdikos akan coba jawab alasannya. Pertama, jika Kobeni adalah The Devil, kenapa Makima dan Fami tidak menyadarinya? Kemungkinan besar Kobeni bukan The Devil yang sebenarnya, melainkan dia hanya berkaitan dengan The Devil, seperti hanya berkontrak atau hanya dimanfaatkan oleh The Devil. Hal ini juga menjawab kenapa Kobeni tidak punya pupil bulat ganda layaknya penunggang kuda lainnya, karena dia memang bukan The Devil yang sebenarnya. Kedua, jika Kobeni memang berkaitan dengan The Devil, kenapa dia sudah ada di bumi? Bukannya The Devil diramalkan Nostradamus baru akan muncul bulan Juli tahun 1999? Jawaban dari pertanyaan ini masih sama, yaitu Kobeni tidak berkaitan langsung dengan The Devil. Abdikos kadang bertanya-tanya kenapa The Devil tidak langsung turun saja ke bumi setelah Chainsaw Man kabur. Kenapa hanya Makima, Fami, dan Yoru yang turun ke bumi? Teori dari Abdikos saat bertarung melawan Black Chainsaw Man, The Devil juga terluka parah yang membuat dia kehilangan wujudnya. Jadi untuk turun ke bumi dia butuh wadah untuk menampung wujud Primal Devilnya, dan wadah yang dipersiapkan tersebut adalah Kobeni. Itulah kenapa Kobeni selalu bisa terhindar dari kematian. Kemungkinan karena The Devil membutuhkan tubuh hidup Kobeni sebagai wadahnya kelak. Sekarang Kobeni memang tidak punya pupil ganda, tapi setelah dia jadi hybrid dengan Death, maka pupil ganda tersebut akan muncul di mata Kobeni. Kasus ini mirip seperti Asamitaka yang menjadi wadah War Devil alias Yoru. Yap, bagaimana menurut pendapat teman-teman kos? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Sabi kos salam Mi.